سيد الذرية الهادي إلى سبيل الرشاد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الكرام البررة وصحبه منتخبين الخيار أما بعد. الفاتحة بنية الاستقامة بنية القبول بنية البركة خاصة لمؤسسة جماعة الإخوان وإلى روحي النووي صاحب هذا الكتاب تفسير النيل وأصول يقول أن الله يعطي درجاته في الجنة ويرفعنا ببركاته وكرماته وأسراره وأنواره وعلومه ونفعاته في الدنيا والآخرة. له الفاتحة. Pimpinan Yayasan Jemaah Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pimpinan Quran Center yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah semua yang dilakukan dari ikhtiar keluarga besar Jemaah Ikhwan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali tentang ayatul ahkam. Jadi kalau banyak bicara ayatul ahkam di dalam majelis ini, yang mana kita sampai pada surat Al-Imran ayat 130. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita ngaji tafsir kok dimulai dengan kalimat alladzina amanu, berarti kalimat yang jatuh setelahnya itu biasanya itu kalimat yang ditujukan untuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pengen dicintai sama Allah, lakukan hal berikut ini. La taqulu, jangan sekali-kali kalian semuanya makan riba, yaitu perkara riba. Ini melanjutkan kemarin telah kami jelaskan secara sederhana tentang riba. Al-'afal mudha'afah, Bapak Ibu, konsep utang itu kalau nggak mau dibayar, kalau nggak mau membayar, biasanya al-'afal mudha'afah. Utang itu semakin banyak, dan semakin banyak. Jadi kalau kita membawa di dalam kitab Bulughul Maram, bahwasanya kata Rasulullah, apa sih prinsip utang itu? Utang itu tak ajar. Kalau dikatakan tak ajar dalam urusan asya, jangan tergesa-gesa kecuali dalam bahan. Satu, memakankan jenazah. Dua, menikahkan anak para umat. Sunnah itu. Yang ketiga, segera sholat. Yang keempat, segera tobat. Yang kelima, yaitu i'adai, segera membayar utang. Karena kata Rasulullah, kalau orang ingin segera mampu bayar utang, prinsipnya satu, yaitu ingin segera bayar utang. Bapak tak kalau jadinya tak mau nunda bayar utang, dendanya yang diberi sulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip utama. Konsep utang di dalam hadis Kanjeng Nabi itu adalah harus segera dibayar. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan wa in kana du usratin fa nadhiratun ila maisarah wa antusuddu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika kalian berhutang dalam kesusahan maka berilah tanggung. Makanya dengan itu nak utang, nak saged. Memang nak saged itu syaratnya dua. Satu, terpaksa banget. Jadi kalau terpaksa banget kata Al-Quran, jangan utang. Wis omahe sakmono isih boten apa. Jenengan boten gadah mobil nggih boten apa-apa sak motori. Jadi nek jenengan terpaksa kok gadah ukra jumlahe sekawan, nah boten mobil boten oke. Ya ora tak sithik boten apa-apa. Dengan syarat dua, kadang-kadang doman. Apa punya sesuatu yang andai kan tidak bisa bayar utang nanti tidak dijual. Ini prinsipnya seperti itu. Waktu sudah berlaku yang untuk kamu. Dan sing apik oleh, orang itu sing apik oleh nak jenengan diutangi Bu, ada si A ulang jenengan 10 juta. Sing apik oleh wis kamu perasaan dibayar 10 juta, bayaran 9.500.000. Jadi ada sebagian yang jelas sudah kurang. Si mana dia tadi? Nah, pengen rezeki lancar.
dipun paring nyata kali Gusti Allah, kajian dipun utangi itu sebagian di kelas. Wah, maksudnya itu khair lagu. Kalau di dalam ilmu tafsir, kok enten kali khair lagu berarti jenengan itu antara ini pada suatu ketika akan menjadi orang terbaik di perantara panjenengan. Kalau tak jamaah Islam gimana terbaik jamaah Islam. Kalau jenengan begini, aku terbaik sekarang. Baik, kalau sudah khair lagu, itu kalah. Jadi utang itu asal balik itu atau studio base ikhlasnya 2%, 10%. Kalau ini kalau kita boleh masuk atau masalah jenazah. Apakah jenazah boleh kakaknya juga? Bagi yang utang tidak boleh, kecuali diyakini hartanya warisan jenazah cukup untuk bayar utang. Kalau nggak cukup bayar utang, maka harus izin dulu kepada yang diutangi apakah diizinkan punya ekan lebih dari satu lapis. Oke, artinya seperti itu. Artinya orang yang diutangi itu sangat mulia di mata Allah. Orang yang diutangi itu satu derajat dia mulia di mata Allah. Tergantung saya. Jangan mau mulia atau tidak. Kalau mau mulia, wa antasawdatu khairakum in kuntum ta'lamun. Jadi ada utangan juga 1 juta wis setahun balik wis 100.000 wae. Sing kayune soda, iki apik kan gitu. Apik tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ayat berikutnya yang berbicara tentang utang. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dikatakan di dalam kitab ini, sadar dirimu dari adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa adab yang itu? Yaitu orang yang punya utang tapi tidak mau membayar. Terus dikatakan kalau ulangi, di dalam tafsir yang saya baca, prinsip utang itu 2. Satu, segera beri membayar. Yang kedua adalah yaitu kalau bisa terpaksa. Dengan betul terpaksa utang. Yang ketiga, punya yang bisa ditangguhkan. Misalnya dengan utang 1 juta ya kira-kira ada barang yang bisa dijual dari 1 juta. Jadi prinsipnya orang. Jadi yang paling penting kalau punya utang tinggi segera bayar. Itu penting. Mungkin ada rezekinya. Kata Rasulullah SAW, mata aja maka jalan sinten sing punya semangat yang bayar utang mesti dibarenkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-'afan mudha'afan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Nah, kalau sudah kita ketemu utang berikut Pak, kalau punya utang berikut Pak, yang pertama Bapak Ibu, wattaqullah, perbanyak edak dumateng Gusti Allah. Jadi wattaqullah, edak dumateng Gusti Allah ini prinsip ajarnya diberparing keajaiban. Di luar itu sering Pak, saya punya utang sekian, soalnya juga tadi gendanya akan keajaiban. Makanya itu wattaqullaha la'allakum tuflihun fima nahaytum anhu min akhdhi riba fadli. Maksudnya Pak, saya sudah jeglong dalam riba, pinjol Pak. Saya sudah jeglong dalam pinjaman yang riba itu. Wattaqullah. Saat ini saya paling penting tobat kepada Gusti Allah, tobat dan tidak ingin mengulangi riba kembali. Itu riba. Jadi hasilnya kalau tadi bukan tok, sekarang bukan dari riba. Bagaimana tafsir mengenai riba itu? Yang pertama, dengan wattaqullah, tukhfiillah. Takutlah kepada Allah. La'allakum tuflihun. Dengan ajaran Gusti Allah, berpiye-piye dengan mereka bakal diberkahi kejujuran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih berjalan berarti. Tiba-tiba yang saya ini dan keluarga. Kali bukan harus betul loh ya, betul itu Bu. Saya tak paling besok masih ini tanpa mahar pasti ada ibadah. Ini tanpa mahar ada ibadah. Maharnya mahar gimana? Karena itu tunggal kita. Berpengaruh tunggal, tapi pasti nanti ada sesuatu yang tidak menyenangkan.
tidak pernah terjadi di tahun Rasulullah berdebat dengan Rasulullah berdebat. Rasulullah itu paling berdebat di proposal gitu. Daerah tertentu kalau ini memang kebanyakan itu buku. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin. Syukur-syukur buat anak di mata Gusti Allah. Apa? Anjir kalian melakukan Gusti Allah. Allati u'iddat lil kafirin. Kata Imam Abu Hanifah, bahkan Abu Hanifah yaqul hadhil ayat akhwafu ayatin fil Qur'an. Jadi Imam Hanafi ngerti Quran itu ada satu ayat yang paling medeni adapi apa adapi wong sing utang ngadu riba atau utang sing boten berubah. Saya belum pernah menemukan adab yang lebih menakutkan dari yang Hanafi lebih ada orang yang utang daripada riba atau utang tapi dia itu nggak mau kan? Sebenarnya kan wa'ati Allah wa rasulah la'allakum turhamun. Jadi Bapak Ibu, kau yakin nanti Allah adalah satu, nanti Rasul ini derek. Karena kok nanti Nabi itu ngajuri agak sih, selesai dulu. Jadi silakan. Kemudian kalau kita ada lebih, yang itu ahli silakan, terus ini pun lancar. Yang itu ahli silakan, pikiran itu cerdas. Yang itu ahli silakan, urusan itu agami. Jadi ahli silakan. Masya Allah, Masya Allah. La'allakum turhamun, la'allakum. Anjirnya itu ahli silakan Bapak Ibu. Anjirnya senang sholat sunnah qobliyah ta'diyah. Anjirnya memang kali sholat duha, tahajud, witir, hajat, istigharah. Maka la'allakum turhamun dan itu dunia diperrahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang itu anjirnya itu sakit. Yang anjirnya itu berteniko. Jadi apa tajumnya itu dados tiyang sing kersa masyaallah taat dumateng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin. Nah, asiknya itu ayat tentang ibadah utang ini terus ada kembali wasari'u kalimatnya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Wasari'u kalau saya tiba-tiba orang itu dah cepet-cepet tahu, ayo cepet-cepet tahu, sampai sekarang sebetulnya kan betul wasari'u. Sebetulnya kalimatnya bagi anas rohu. Sebetulnya sebaiknya kamu segera. Betul lah, kalimatnya langsung apa? Cepet-cepet tahu. Jadi menunjukkan apa? Urusan utang dari riba itu urusan cepat bisa, urusan cepat dipuntilah, karena urusan, karena kalau sudah utang bagaimana harus segera diselesaikan. Cara menyelesaikan bukan dibayar nomor 2 itu. Yang pertama adalah taat kepada Allah, kemudian minta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Kama qala Ibnu Abbas ila al-Farqi kama qala Ali bin Abi Thalib wa salawatul khamsi ila al-ikhlas kama qala Utsman. Nah, maksudnya apa yang dimaksud ila maghfiratin itu? Maksudnya itu apa saja sih yang harus dilakukan oleh orang yang ingin keluar dari belenggu-belenggu yang pertama? Di dalam tafsir ini sudah dikatakan ila agami farodik, usahakan sholatnya wajib dicek. Jangan Bapak Ibu jenengan itu bayar utang angel, jenengan itu lepas dari riba angel, jenengan itu nasihati anak-anak angel, jenengan itu paringi kita dari mata kalau anak buah angel. Sebabnya apa? Faroidnya kira diperhatikan. Kalau itu sholat, zakat, puasa. Ternyata sholatnya selama ini mau sebut apa yang keliru. Syiratul ladzina an'amta 'alaihim. Dikira sholat jamaah. Ternyata sholatnya berada
Akhirnya kok hari ini mengganggu kesulitan dalam urusan riba, ada urusan yang lain tentunya oleh Allah Subhanahu dicek soalnya dicek ya. Makanya Pranilo pada daerah ini ada satu provinsi oleh Pak Islam itu bangkrut provinsinya, utangnya ini banyak. Yang dirasakan Pak Wali Kota, Pak Wali Gubernur, bukan bagaimana kemudian melakukan rapat-rapat bersih-bersih, tapi kalau ayo kita cek semua sholatnya. Sholatnya dicek saudara-saudara, dulu di orang lain yang dicek sholatnya, betul-betul lunas. Negaranya, provinsinya jadi provinsi yang berbasis, provinsi yang serta maju. Sholatnya pun, jadi kalau zaman Khalifah kok tanggungan hajat kok kalau angel kita ingin mendirikan angel itu sholat itu kalau guru-guru ikut jangan-jangan ada bacaan sing pas kepala sekolah sudah luar biasa, Pak Yayasan luar biasa, ternyata ada Pak tukang kurang nampulan atau tukang nopo ternyata sholat itu bener karena nak pengajian buat nanti biar ada tapi sibuk ngurusi sound system sampai ke event buat fokus ya. Jadi perhatian sampai pada stage itu kenapa? Al-bala'ul balai kami ikut musibah itu boleh dirasakan yang sudah al-bala'ul balai guru-guru yang sudah ramai maksiat satu harokat, satu organisasi, satu yayasan akan mungkin mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ampunnya terus pikir alai di sawah sina ini berikan. Pertama kali Sayyidina Ali mengatakan la ilaha illallah as-salawatu khams wa ya ikhlas wa ya jihad. Ini aturan Sayyidina Rasul mengatakan enggak, yang lebih penting itu jihad. Kalau ikhlasin jadinya ngajar yayasan Syafatul Ikhwan ini penting. Makanya ngapunten lah. Cara menurut ya. Kalau kita kerja, cara dosen, harus dosen, gajinya segitu. Kalau kita dari pulau ngajar sampai pagi sampai sore, kok niatnya informasi kalau rugi, kalau nanti ya sudah disyukuri oleh gajinya disyukuri oleh. Tapi niat yang mengajar jangan sampai kena gajinya. Tapi karena Allah Subhanahu karena gaji sama orang kita dulu, berlebih sangat kurang sekali. Jadi kan kami ngasih ke jasa tenaga kedua, kalau sebulan misalnya dapat 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, berapa terserah. Kalau ada besok saya kira sangat kurang. Ilmu itu mahal. Ilmu itu mahal. Sambung itu. Ilmu itu mahal. Ilmu itu mahal. Jangan sampai dengan itu di channel Ilmuwan niatnya semata-mata karena kita mencari tapi ya jadi ibu-ibu bapak yayasan kemudian mikirnya yayasan mikirnya caranya enggak, tapi nak sebenarnya mikirin bagaimana saya bisa ikhlas lupa dengan itu. Dan syahada al-Quran wa dzikri masalati a'taitu Abdullah ma'adiyah sa'id. Bapak Ibu pulang terakhir dan jadi sama menurut simpen sing ikhtiar ngajar didik boleh diwongkan ikhlas sampai lari urusan-urusan yang sifatipun hak kodoh deh, maka dia akan dikasih di atas kalau dia minta kepada yayasan atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, okay. Terus ingkang ikhlas. Kalau kita mentas sebagai ulama, Masya Allah. Ulama ini Masya Allah, ikhlas luar biasa. Betul apa ikhlas masalah ganjaran tau. Ikhlas masalah takdir itu. Berta'id jalan malaikat Tuhan kita menghentikan.
pada suatu ketika malaikat itu pernah gawok itu loh, kagum, kaget loh, matur sama Allah, ya Allah ini piye, orang ini tuh maksiatnya luar biasa. Iklan apa? Ulama ini ibadahnya luar biasa. Wala nahar illa bisawm, illa bisyam. Dia tidak pernah siang hari kecuali pasti puasa, dan tidak pernah ada malam kecuali pasti qiyamul lail. Wala yaskutu lisanuhu illa biqira'atil Qur'an. Mulutnya gak pernah berhenti membaca Al-Quran. Tapi kenapa kan Lauhul Mahfuz menurut info A1 dari malaikat itu ahli neraka. Jadi pernah Mbak, malaikat itu sampai kata dia, malaikat terus Allah dawuh adik-adike. Pak, itu temui malaikat temui kiai tersebut. Malaikat ini kan kaget kok enten kiai sing alim luar biasa ibadahnya, tapi kok akhirat dibuat di ahli neraka. Hari Pak, malaikat itu menemui kiai tersebut, tapi wajah itu wajah ganteng. Jadi kasih pandang sama malaikat. Ketika malaikat anda nyambut ya Syekh, kok tolonglah Lauhul Mahfuz, kami telah membaca di Lauhul Mahfuz, ternyata jenengan itu besok nak mati niku mlebu neraka. Padahal kiai ini ada swida ilmu malaikat, swida murid sannya 6.000, semuanya hafal Quran, tidak pernah maksiat walaupun fa'ain walaupun sebelum mati, tapi dari Lauhul Mahfuz matinya mlebu neraka. Apa jawaban yang tersebut? Kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Loh Kiai, jadinya itu bagaimana? Maksud mereka kalau alhamdulillah itu bagaimana? Kiai mengatakan aku ibadah bukan karena butuh surga, bukan karena takut neraka, aku melakukan ini semuanya karena semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib malaikatnya. Wah, ini kok ada manusia yang luar biasa. Malaikat matur dari Mustafa ya Rabb, kalau itu walatu itu kada pulau itu sampun suami jadi kerja ini wow, ternyata kok aneh, enten yang lebih neraka ke alhamdulillah. Maka Allah mengatakan hadhihi mukhlis, hada mukhlis, inilah kemudian yang aku harapkan. Aku berharap semua hamba itu seperti ini. Ini adalah hamba yang mukhlis. Sufi Lauhul Mahfuz, lihat di Lauhul Mahfuz, ternyata apa? Yang dulunya ahli neraka karena menerima takdir Allah, maka akhirnya orang ini tiba-tiba ditakdir menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Man lam yasbir ala bala'i wa lam yardu ala qada'i. Barang siapa yang tidak bersabar terhadap musibahku, tidak tidak menerima daripada takdirku, saya khutbah silaya, carilah Tuhan selain aku. Insyaallah. Ikhlas Pak. Karena ikhlas aslinya ahli neraka dan ahli surga. Cuma nonton itu rasa ikhlas itu biasanya itu timbul kagum yang sing gadah sifat rahmah. Jadi itu nak kagungan sifat welas asih sing kuat. Itu cenderung nanti masuknya ke ikhlas. Lama-lama jadi orang yang ikhlas. Masya Allah. Ulama zaman dia itu ikhlas. Itu rahmah luar biasa. Dengan besok ada salah satu Syekh Taifah Al-Sufiyah bernama Imam Ahmad Ar-Rifai. Sering kira seorang ulama besar masyhur dalam ilmu tasawuf, namanya Syekh Ahmad Ar-Rifai. Dia satu perantara kali Imam Ghazali, Imam Rifai. Terus kita namanya Syekh Abdul Al-Jilani, Masya Allah. Imam Rifai ini diangkat menjadi orang yang berkandung hakikat karena memiliki sifat welas asih yang luar biasa. Di sana di dalam kitab apa Jawahirul Uluhiyah. Wa indama nama Syekh, ketika Syekh Ahmad Ar-Rifai mendisari Bapak Ibu, mendisari. Kemudian pada khola hiratun fi kambihi, tiba-tiba kan aku dengar ulama-ulama nanya juga kan sanggup nanggung lengannya kan luas lebar menarik luar lebih misi anak-anak Karangasem dari ngajar Karangasem itu langsung juga saya juga pakai imam pakai juga dan kalau lengannya luas
Itu ada telepon kucing kan? Syahwat Arifah ini kan lebih sari, teleponnya kucing. Teleponnya kucing. Ketika syahwat Arifah ini bagi sholat tahajud, besok kucing terjadi juga ikut di dalam, maka fakoto ahu. Beliau kasihan banget, ini kucing nanti kalau saya bangun, saya ganggu tidurnya. Kasihan kucing ini. Maka apa? Demi memuliakan kucing, kasihan kucing dan merahmati kucing, maka jubah yang mahal milik syahwat ini dipotong, sehingga kucingnya tidak terganggu tidur. Ya, Masya Allah, bolehnya ya. Dan musim awal, ini mau dulu. Ini mau tepat, jubah syahwat ini dipotong, dikubur. Jadi bagian yang berdiri kucing itu baru berubah. Syahwat Arifah. Nah, ini baru nangsal. Lalu ngaji taksir sampai surat Al-Baqarah Ali Imran kok. Ya Allah, laknat Israel ya Allah, hancurkan Israel. Astagfirullah. Tidak pantas keluar dari mulut-mulut mulia maksudnya tidak pantas. Akhirnya dia mengatakan, Syekh Ja'far As-Sadiq mengatakan, "Idza balagha min akhika ma takrah, fadlullahi ta'ala sab'ina ubra." Ketika jenengan melihat sesuatu yang terburuk di depan mata jenengan, maka hadirkan 1-70 alasan perkara itu adalah perkara yang pada suatu ketika mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nak kulo mengaku tadi, nak kulo lagi dulu yang itu melihat Israel seperti itu yang harus kita. Mungkin Israel tidak mendapatkan hidayah karena mungkin kalau kita itu lupa berdoa. Atau mungkin kita sudah berdoa dengan Israel, ya Allah, mungkin Israel taubat, mungkin Israel asal hidayah, mungkin Israel tidak menjadi Palestina lagi, tapi karena makanan yang masuk dalam mulut kita itu makanan yang haram, pikiran kita penuh dengan kemaksiatan, hati kita bernifas, doa kita belum dijabai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun belum dijabai, bukan berarti jenengan berhak mendoakan jelek bagi bangsa Israel. Makanya dulu cara menjadi ilmu tafsir, istaftikalkan, faman afa, wa asraha, fa'ajumalullah. Jenengan buatan bahkan dengan pun ijabai dari Gusti Allah, jenengan masih berdoa buruk kepada orang. Jenengan sampai muntuk, sampai berdarah-darah mulutnya mendoakan Palestina, ya Allah, Palestina, ya Allah, Palestina, buatan bahkan pun ijabai. Nah, jenengan masih ada percikan keikhlasan dalam hati, Israel mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kalau saya tidak boleh. Hati kita nggak boleh ridho, siapapun juga mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ada doa pertama yang harus kita lakukan, ya Allah, mugi-mugi Israel jenengan mulyake kanthi mlebet agama Islam. Boleh kita doa, boleh. Islam matinya kapan pun bangsa Israel mati dalam keadaan syukur, mati dalam keadaan husnul khotimah. Nabi orang Palestina, nanti ini ukurannya ada. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wa 'iddat lil muttaqin. Bapak Ibu, kemudian wasari kemudian. Jadi nak colok kira asam ngapunten. Semua ulama sepakat bahwasanya harus dibaca wasariku, kecuali Imam Nafi kali Imam Ibnu Amir yang baca sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Artinya apa Bapak Ibu? Nabi pun taubat, Nabi pun sae, Nabi pun dadi kang mulya boten saged panjenengan iku namung mikir ki awake dhewe. Orang sukses itu harus bersama. Nah, ada kontrolnya sesama guru, jamaah berikhwan, ada sing derek sukses, ada sing derek berhasil P3K, utawi PPK, PPD PPD itu dibantu. Istilah malih, ampun ngantos di dalam hati kita ada perasaan ridho orang mati dalam keadaan syukur khotimah. Ada sebagian ulama bernama Al-Habib Umar bin Abdurrahman Albar, Masya Allah. Beliau pernah lah, beliau kagungan kalau sendiri sapi nopo kambing. Bila itu dikurbankan malam, itu sangat lama banget. Jadi sembelih, ternyata setelah sembelih itu
saking lemune peso itu gak masuk ke dalam kultur kalian marik no? Saluran pernapasan dan saluran tenggorokan makan. Berarti kan mati kan mati. Berarti kan matinya apa? Sumul khotimah. Matinya dalam keadaan bangkai. Maka beliau mengatakan nangis. Beliau nangis berhari-hari gara-gara apa? Beliau khawatir kalau terlalu mencintai dunia, gak mikir temannya, maka beliau mati seperti sapinya, mati dalam keadaan suul khotimah atau dalam keadaan bangkai. Nabi, monggo wasari'u bapak ibu wasari'u ampun berpikir diri kami dalam sari'u pur apa jangan manggotan simulur jadi pur berarti apa nanti minta tobat bareng Pramila wonten kitab itu Bukhari besok itu terjadi akhir kuwatah yang itu sing terkaget-kaget ya Rob anak hadza wa hadza laysa bi'amali iki beramal kula ya Allah. Tapi kok ngambil waktu kok terus amal kula pun. Terus malaikat ngendika, fulan, ketahuilah fulan, kamu itu enggak pernah istighfar memang iya. Cuma kamu itu dulu selalu datang di pengajian Quran Center. Kamu itu walaupun jarang istighfar, maksiatnya sak tubuh tapi langkah. Kenapa? Karena mungkin yang di sini Senggol sudah. Mungkin bahaya Iqbal. Dulu kamu tuh kalau Jumat itu mengajar di Jamatul Iqbal. Dan di sana ada ustaz namanya Romo Yai Iqbal. Karena Yai Iqbal itu setiap malam nangis mata Gusti Allah. Doa ya Allah, Allahummaghfir li walidaina wa li jama'atina. Karena jika kalau jamaah maka semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa maksiat terus tapi tetap surga paling tinggi di mata hati Allah Subhanahu wa taala. Ikatan bisi. Tegene akhirat ikatan yang terkaget-kaget. Kenapa? Maksiat terus tapi dosanya hilang. Karena mau ganda guru sing turun dirakati boleh itu insyaallah. Adalah sedang balik monggo. Nah istighfarnya itu ampun dunake awake dhewe, tapi istighfarnya untuk dirinya dan untuk keluarganya. Jadi Fakul Tustaghfirullah Binahu kana nggih. Fakul Tustaghfirullah Binahu kana Kufar lho Pak, bukan kufaro. Kufar apa? Pak, bedanya apa sih Pak Mustahil? Dalam kaidah ilmu balaghah ziyadatul harfi tadullu ala ziyadatil ma'na. Ketika ghafaro Allah memberi maaf, kalau ghafaro Allah itu zat yang pangapuronya itu gak pernah habis. Dengan minta ampun pasti akan dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Ghafaro. Nabi kita Muhammad, bukan Muhammad Nabi yang banyak sekali pujiannya di atas pujian orang-orang. Dikatakan wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ai huyiatil jannatu lil muttaqin. Surga niku Pak dipun paringaken mboten bisa al jannatu lil musallin mboten enten al jannatu lil lisaimin mboten enten tapi al jannatu lil muttaqin. Surga niku bakal dipun aturaken dumateng tiyang-tiyang sing ajrih dumateng Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Niat napa-napa namung keranten Allah Subhanahu wa taala. Jenengan niat napa-napa Allah, titik Allah. Kalau nanti tambitan itu ada dari mbahnya aduh sih dari maksudnya maksud dari apa? Itu dari itu semua tulisan Allah. Allah ini Allah. Jadi semua pojok itu tulisannya Allah. Beliau ingin setiap ada apa Allah. Kabeh itu Allah. Ampun ngatus niati kerana mas. Paham ya? Nabi Musa alaihi wassalam itu pernah menceritakan kisah asobahul wajah, pernah kena penyakit gigi kan? Kemudian fasyaka Musa ila Allah Ta'ala. Nabi Musa itu curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb,
asobani al-wajah kulo niku loro mutu ya Rob. Khudil hasyisatal fulaniyata. Kata Allah, ambillah salah satu suket dari bangsa fulan yang disebut dari kita. Diambil berbagai ini langsung zal wajah fujaatan, langsung hilang sakit giginya. Nah, karena Allah. Nah, sesuk mulai Pak, dan 3 minggu dan beberapa minggu Nabi Musa itu tiba-tiba giginya sakit meleh. Giginya itu bilang mereka muncul meleh. Tanpa minta sama Allah, langsung ambil suket lagi, masukkan fazadal alam. Bukannya sembuh, tambah sakit. Maka sama Allah, ya Allah, bagaimana kemarin saya itu sembuh dengan seperti itu dan apa tidak? Wahai Musa, kalau kemarin kamu sembuh karena kamu minta sama Allah, kalau sekarang kamu itu tidak sembuh karena kamu minta sama surga. Jadi apa-apa mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu proposal terbaik, proposal paling baik. Cuma memang nyuwun ngampun ini, nak nyuwun dengan Gusti Allah itu nak sakit ngagem wasilatul umma bil rajul, wasilah yang paling cepat itu apa? Tuju. Ya, kata Rasulullah, wasilah paling cepat itu tuju. Dan tuju itu proposal yang paling cepat. Ya Allah, kula pengen sakit mulyake garwa kula. Pramila kula pengen garwa kula mboten kudangan. Pramila kula suwun jenengan saged paringi kula mobil. Cepat nih Pak. Proposal paling cepat itu lewat nyuwun atas nama tuju. Masya Allah, cepat nih. Ya Allah, kersane istri kula niku ketika pengajian zaman telepon boten isi kali macane suwun kula nyuwun panjenengan saged nulis 9 prinsip-prinsip kersane istri kula niku nangis sami kali macane. Iki nih katanya. Tak paling pirsa Bu, tak paling resep. Bapak-bapak ada kula niku nak dua cepet mati nih. Selain yo didukung dengan anak yang pas, anak sih pas. Susah banget, karena tiang ngorok Pak, kulung-kulung dulu nanti ijabah di sini angel timur berarti kok aku di berarti tak isi ngorok seperti tes sepuluh lu tak kita tes sepuluh Pak, Bu, Pak, bapaknya sikulan tentunya di tempatnya terpisah Allah alaihi wasallam. Pak, jenengan anak jenengan kok susah sih itu Bapak gimana lu mau Pak Kiai anak pulau anak itu lahir kemis baik 7 nih lahir kemis limon kemis baik tambah kemis baik dan kemis baik 8 tambah songo dan tambah songo ada 11 matematika ini mudah-mudahan biasa. Terus kemis limon kemis itu limon dan 16 ada itu ada 33 adalah anak-anak itu lahir Selosowati Pitu itu tanggal 3 itu Sandoso itu sandang, tangan, bejo, lorong hati. Jadi anak kulo itu Kiai anaknya putu kulo lahir Selosowati bapaknya kemis baik, ibu kemis liwat. Makanya kulo itu yakin anak kulo itu mulai rapi. Oh ini sudah bener, ini sudah bener di perguruan sepuh. Jadi buat itu kan itu benar dari teman pelaku Islam benar. Tapi karena yang semua yakin mengalahkan 70 doanya para nabi. Terus kita mas sampai hamil meneh. Mbak hamil meneh Mbak. Hamil. Istri lo hamil meneh. Si. Buat nak lahir, lo bener iki dino sehat yo. Sampai lahir wis bae. Wis limon. Kalau perlu lagi, mami buatan punya anak itu lahirnya tak buatan di Senin pagi, nopo Minggu pagi. Nah buatan di Selasa Kliwon, Selasa pagi, Senin lagi. Dikala ya Allah, jadi gitu. Niatnya itu mau diakikah sepuluh, kan supaya bagi kalau salah terus dan semua terserah dan sepuluh tetap mau nyalon bernyalanya lagi. Nopo dikala itu dokter mau polis anak ini juga harus disambut cocok langsung berkembang sakit betul gimana lain di zaman Selasa lagi kan Selasa dulu lagi di bawah lu kan sadar Selasa lagi wah sadar kiai sisa saya
langsung lain selesai di Masya Allah lebih sesak sebelah mobil rokasi tugas sebelah mobil apa itu ngomah ya anak pulau yai mesti sukses ya loh kenapa? Soalnya butuh keluar nomor kali saya selalu kadang-kadang itu kegagalan dalam rumah tangga karena nyari orang tua seperti itu makanya gue cek sampai pada titik itu gue cek makanya gue belajar sampai itu hitungan lo belajar itu hitungan Josi Putih lo belajar apa? Agak jadul terus adugi tanda tangan seluruh mati seluruh ujung lo belajar itu kenapa harus pelajari? Karena kadang-kadang di masyarakat itu masalahnya seperti itu menurut Pak, anak haram itu haram jelas haram percaya 100% haram cuma karena orang tua masih percaya ya kepercayaan orang tua jadi loh makanya kita juga harus membantu paham. Nah, atau itu yang kalau muliakan terus terakhir dihentikan dengan kalimat apa? Satu pertemuan 3 ayat. Dari 3 ayat itu satu paket. Alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anil nas. Allahu yuhibbul muhsinin. Nah, solusi kedua, jadilah orang-orang yang berinfak kepada Allah dalam keadaan sempit dan lapang. Dan ini Pak, nak sakit jenengan itu kandungan tempat donasi rutin dan dengan nominal rutin. Misalnya jenengan, pun aku tak donasi setiap pengajian Jumat Songket Rp1.000. Betul kok Rp1.000, tapi rutin Pak. Rutin. Walaupun dia sugi tetap Rp1.000 itu rutin. Nah, yang kandungan tempat dan lokasi serta jumlah saudara rutin itu biasanya yang itu diperpanjangi hampir semua urusan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi main anyel tetap Rp1.000, main gampang tetap Rp1.000. Jadi ini Pak. Nah terus orang kita pilih warga jimial khairoh. Nah jenengan pilih hidupnya mulia, digawe emosi buat tetap sadar. Ada 2 kisah. Kisahnya dari orang yang sama. Yang satu sudah pernah saya kisahkan dulu. Kisahnya Sayyidina Ali Jalabidin. Nanti saya ini kalau cek kalau mulai lagi ya, kalau lagi karena dulu yang datang saya lihat sedikit banget dulu. Imam Ali itu Pak sudah lama pengen punya anak. Duitnya Rasulullah. Punya anak laki-laki ganteng luar biasa. Masya Allah Pak. Ketika hari ke-7 ketika mau diakikoi begitu ya, pembantu itu pengen gendong. Tuan asal gue tak gendong tuan muda. Masalah. Seorang khalifah sudah 10 tahun pengen punya anak suaranya luar biasa. Khalifah raja, apa terusnya? Ketika gendong pembantunya gendong, muter. Karena mungkin kantor mobil itu, pembantu itu kepucut anak ibu itu cenderung terjadi masalah. Kalau ibu kamu betul nih, langsung sebelum ini sakit. Tapi Imam Ali betul, beliau bergaji dalam hal itu, menahan rasa amarah dan mencari kesulitan kepada Allah. Bawa sini dengan yang emosi tetap ada Pak, tapi ditahan. Mencari sebab harus, mencari kesulitan harus. Karena kamu telah menjadi sebab dan wasilah Allah, anakku mati dalam keadaan bayi, berarti Allah telah menjadi sebab dan menjadi perantara anakku matinya pasti husnul khotimah. Jadi apa lagi? Loh, dari mesti Pak, anaknya jadi gede terus kafir yang sekitar lah, gitu apa? Tapi, Masya Allah. Kenapa bayi ini mati dalam keadaan masih kecil, masih husnul khotimah? Karena kamu telah menjadi wasilahnya Allah nih, tak gaji double. Masya Allah. Banyak boy. Jadi cemplung di sana, Masya Allah. Yang kedua, Khalifah Ali Jalabidin ini pernah Pak pada suatu ketika lebih belakang pada itu, mengaku dia lagi pakai baju, mestinya pakai baju kebesaran kerajaan itu sudah kalau dinas. Tiba-tiba itu tukang airnya, tukang semprot airnya, tukang semprot bunga-bunga lah dari dulu. Ini hobi modelnya, hobi sebabnya gendong birkah.
berikan itu di tempat lain. Itu kemudian beliau itu karena nggak hati-hati, berikannya itu jatuh tiba di Imam Ali bin Abi. Tiba di Imam Ali bin Abi, berbayangkan seorang khalifah presiden itu kegebyur banyu sing dikuburi dibangun digebyur air tadi bajunya kotor nih, air kotor, air timur tengah kotor. Apa yang kemudian dikatakan sama apa yang dilakukan Imam Ali ini berkata wal kadhi minal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muslimin. Karena beliau ditipu sama budaknya, maka beliau memberi maaf, sabar, dan akhirnya apa? Beliau bahkan sinten ini tidak budak, karena kamu telah memberikan satu sejarah pelajaran khusus di dalam hatiku, yaitu tentang ilmu sabar. Kan beliau berterima kasih guru-guru digebyur jadi untuk ilmu sabar. Maka kamu sekarang fa'antal anfurun, kamu sekarang akan merdekakan. Masya Allah. Jadi ulama-ulama itu masya Allah. Bapak Ibu, monggo kita semuanya menjadi orang yang mendalami, menyelami 3 ayat ini. Nak gadah utang lowong dan dibayar, ampun utang kejadian terpaksa. Nomor 3 apa? Nomor 3 apa? Utangi dan dibayar. Nak utang nomor 3 harus punya jaminan. Ampun utang kejadian dengan kagungan sesuatu yang bisa dijual kalau bisa nggak bisa bayar. Nah ini. Yang kedua, takutlah sama Allah. Tapi dia menghindari riba, takutlah sama Allah. Oh, asli kali jawab, nangis, mesti mungkin bisa bayar dalam. Kemudian ketiga, taatlah sama Rasul. Yang keempat apa? Ampun ngatos mikir alai dewi, pikir bareng-bareng, sareng-sareng, sakyasan Rasul surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Saran-saran mikir ya saja makhluk ikhwan biji saran-saran nikmat lebet surga di Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus nomor dasar sodakoi ampun supi kedah istiqomah, berilah maaf kepada siapa yang bersalah pada panjenengan, dan bersabar ketika dibuat muti-muti manfaat, muti-muti barokah ala hadhihi dunya wal dunya dan sholihah al-fatihah.